Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Nansikri dari kelas 10 RPLB. Di sini saya telah mengerjakan tugas akhir tentang pemrograman dasar bahasa pemrograman Java yaitu GUI. Di sini saya telah membuat suatu website tentang pendidikan secara singkatnya, tapi tidak besar gitu, dalam skala yang kecil. Di sini langsung aja masuk ke bagian codingannya ya. Kita buka. Jadi pokoknya ini tuh eh, apa ya, jalur, jadi tidak menggunakan jalur, hanya menggunakan satu formulir saja karena tertujunya pada satu sekolah. Oke, di sini bisa dilihat ya dari halaman login. Aku buat dari loginnya dulu. Di sini ada eh, aku buat halaman loginnya pakai package login frame. Aku juga ngumpulin beberapa gambar juga di bagian package image. Cuman aku buatnya frame-nya itu berbeda per package-nya. Jadi harus disatuin dulu. Kita mulai dari private void ya. Di sini ada private void username. Nah, di username sendiri itu aku buat desainnya. Desain apa ya? Desain awalan untuk loginnya. Tapi untuk codingannya itu di sini menggunakan string user ya buat ngisi si username-nya sama passwordnya juga. Kemudian di sini ada private void username focus loss. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan kita tidak mengisi si apa ya, username-nya, maka akan muncul username-nya saja gitu. Jadi tidak muncul nama kita. Begitu juga sama password juga gitu. Jadi hanya memunculkan passwordnya saja. Kalau misalkan kita tidak memasukkan si passwordnya sendiri. Oke, itu ya di bagian halaman login ya. Untuk desainnya nanti bakal ditunjukin juga. Kita lanjut aja ke dashboard biar agak lebih cepat juga karena emang codingannya emang apa ya, tidak begitu rumit lah, bisa dibilang tidak begitu rumit. Kita pergi ke bagian dashboard aja. Dashboard. Nah, dashboard. Ini masih agak loading. Pokoknya di sini aku buatnya tuh sekitar 3 atau 4 frame. Nah, ini ya dashboardnya. Tadi agak loading sedikit. Nah, buat bagian di dashboardnya, aku nggak ngubah itunya ya. Aku tidak mengubah variabelnya. Jadi masih bentuknya tuh masih berbentuk panel. Buat backgroundnya sendiri itu aku pakainya tuh 54778. Jadi warnanya tuh eh apa ya, abu-abu abu-abu atau hitam atau coklat lah. Sama di sini ada nih, biar aku jelasin di bagian ini private void label mouse. Jadi di panelnya sendiri itu kan ada background ya. Backgroundnya sendiri itu tuh kalau misalkan kita pencet atau kita klik, nanti si kategori dari labelnya itu bakal berubah warna.
Kemudian di bagian panel 3 di situ tuh kan, nih kita lihat di bagian desain ya, di bagian frame, nah di bagian panel 3 kan ada, aku siapin border layout. Kenapa? Jadi border layoutnya sendiri itu menurut aku tuh berguna banget buat mengubah si warna dari kategorinya. Kan di sini ada 3 nih, ada dashboard, ada formulir pendaftaran, sama logout. Kalau formulir pendaftaran aku gunainnya pakai text field ya, tapi buat si border layoutnya sendiri aku gunainnya di bagian dashboard. Jadi misal kalau dashboardnya sendiri kita pencet atau kita klik, itu dia bakal berubah, warnanya bakal berubah gitu. Dan tampilan dari si GUI-nya pun bakal berbeda juga gitu. Jadi punya variasi juga. Kemudian di bagian private void JButton activation perform. Di sini ada formulir for 1 ya. For 1 new formulir itu tuh untuk apa? Jadi di bagian dashboardnya sendiri, di kategori formulir kan tadi ada nih di text field. Nah, formulir pendaftaran. Jadi aku tuh membuat mengenai pendaftaran tapi menggunakan formulir kan. Jadi pemanggilan formulir ini tuh adalah formulir frame-nya. Formulir frame yang udah aku buat karena berbeda package juga. Tapi untuk formulir sama ya, hanya halaman loginnya doang yang berbeda package. Jadi ini tuh untuk pemanggilan si formulirnya doang supaya selepas kita run atau kita jalankan si pemrogramannya tersebut atau GUI-nya bisa langsung tersambung sama formulirnya gitu. Jadi nggak harus cancel, buka formulir, cancel, buka halaman login, jadi langsung aja. Untuk bagian dashboard sih cuman segitu aja ya. Lanjut ke bagian formulir. Di bagian formulir agak loading sebentar, kita tungguin aja. Nah, jadi untuk pemanggilan si formulirnya tersebut tuh ini gitu. Jadi buat bagian dashboardnya itu langsung muncul formulirnya. Di bagian formulirnya kita lihat dulu si apa ya, codingannya lah. Kita lihat dulu codingannya gimana. Kayak biasa, aku pakai Gframe nggak berubah. Tapi untuk tadi ya dashboard itu tuh sebenarnya ada bagian aku pakai panel. Cuman kayaknya udah aku satuin di formulir, jadi panelnya nggak ada. Kita lihat aja di bagian formulirnya ya. Buat formulirnya sendiri, oke, buat di bagian formulirnya sendiri itu kayak gini di bagian desainnya ya. Jadi ini aku ngambil ngarang aja kayak sekolah teknologi gitu. Formulir pendaftaran siswa baru. Jadi ini tuh kayak apa ya, persyaratannya gitu. Ada dari jenis kelamin, dari cita-cita, alamat, dari hobi, sampai biodata orang tuanya pun ada gitu. Bahkan di pas fotonya pun ada. Jadi ini aku buatnya benar-benar serius ya. Benar-benar serius. Pengennya selengkapnya sih. Cuman yang taunya cuman segini ya. Setahunya saja. Bisa dilihat di bagian desain. Nih. Semuanya rata-rata aku gunain di bagian formulir itu pakainya tuh text field. Kenapa? Karena untuk bagian pengisiannya sendiri itu emang cocoknya menggunakan text field. Buat kayak nama lengkap nisennya sendiri itu aku pakai font, namanya tuh kita
Kita cari sebentar. Font ini nih, Clarendon BT dengan font stylenya itu bold sama size-nya itu 14. Takutnya kalau misalkan 24 atau 36 itu takutnya kebesaran, takutnya nanti seluruh biodata formulirnya nggak masuk ke frame takutnya. Di bagian ini asal sekolah ya, segitu sih kalau untuk bagian pendaftaran. Tinggal kita jalanin aja ya, gimana kita coba jalanin ya sampai selesai. Jalanin. Oh, untuk bagian formulirnya aja ya, sekedar info. Aku pakai itu, pemilihannya itu pakai apa ya, kan kalau misalkan ada nama atau jenis kelamin itu kan suka ada pembagiannya kan, tadi itu tuh pakai radio button ya, sama buat kembalinya sendiri pakai button ya. Jadi buat bagian kembalinya itu bakal aku balikin lagi ke bagian dashboard. Nah ini nih bagian dashboard, jadi balik lagi ke dashboard tampilan awal, jadi nggak ke login tapi ke tampilan awal. Kita tungguin aja. Sama buat bagian tadi kan ada tuh, dilihat pendaftaran siswa, aku namainnya tuh sekolah New Kultur Teknologi ya, ngambilnya New Kultur Teknologi, jadi tidak jauh dari teknologi juga. Itu tuh eh desainnya sendiri, jadi kalau dari aplikasinya sendiri itu, dari NetBeans-nya sendiri itu nggak bisa kalau langsung buat apa, bertahap per desainnya tuh nggak bisa. Jadi lebih, NetBeans tuh ngasihnya tuh desainnya tuh lebih sederhana gitu. Kalau mau hasilnya tuh lebih, desainnya tuh lebih atau yang kita mau ya kita buat desainnya sendiri. Kita lihat sini masih agak loading ya, kita tungguin aja. Masih loading. Geser dulu kameranya deh. Lagi running. Tunggu. Lagi running, kita tunggu. Kita tungguin aja. Apalagi ya yang aku inilah tunjukin lagi ya. Nah ini nih udah mulai masuk nih. Kita keluarin dulu. Nah ini buat tampilan awalnya ya.
kecilin aja, jangan terlalu besar ya. Nah, ini buat tampilannya ya. Selamat datang. Jadi kayak bentuknya tuh aku buat tuh pengennya jadi kayak lebih ke website, tapi ya sederhana aja gitu karena masih kurang tahu juga cara-cara kayak buat database, buat menyimpan nama kita sendiri gitu, jadi terus tersimpan. Itu aku masih kurang tahu ya. Nah, tadi kan udah aku jelasin untuk di bagian username sama passwordnya itu kalau misalkan kita nggak ngisi itu bakal kayak gini. Kalau kita nggak isi, dia bakal hanya muncul password doang gitu. Ini nggak akan kosong. Kita isi aja namanya ya. Isi namanya. Ya, passwordnya nomor aja. Oke, kita bisa login. Agak menunggu juga. Nah, ini buat tampilan loginnya ya. Jadi di sini ada logo Neo Culture Technology School gitu. Ngide aja gitu ya, apa slogannya ngide itu. Buat yang di pojokan ini nih, di atas ini nih, itu ngide sih. Nah, untuk di bagian dashboard kan tadi udah aku jelasinnya, itu tuh di dashboard tuh aku pakainya tuh label. Jadi label aku masukin panel, jadi panel dulu baru label dipakein absolute layout disatuin sama border. Oh enggak, bukan absolute layout tapi border layout kalau nggak salah. Di border layout buat ngebantu mengubah warna si dashboardnya kalau kita klik gitu. Kemudian di sini ada logonya ya, New Culture Technology. Karena emang aku waktu di C++ juga aku tentang pendidikan juga waktu tugas akhir. Jadi di sini juga aku pengen ngembangin lagi kalau jadi website kayak gimana gitu. Penasaran juga. Di sini ada tulisan rekayasa perangkat lunak. Kita lihat ini buat desainnya aku buat sendiri ya. Sekali lagi aku buat sendiri, buat samping ini baru aku ngegunain NetBeans gitu. Jadi emang kelihatan lebih sederhananya kelihatan. Kita pencet di bagian dashboardnya, kita klik. Oh, agak loading guys, sebentar ya, emang agak loading ya. Nah, akhirnya keluar juga. Di dashboardnya sendiri nih aku buat kayak apa ya, bentuknya tuh kayak profil sekolah. Jadi kayak profil sekolah gitu, kayak perkenalan. Kalau misalkan kita mau daftar sekolah pasti apa ya, buka websitenya dulu, cari tahu tentang sekolahnya dulu seperti apa. Itu biar kalau misalkan berhasil dikembangin sampai publish gitu, ya itu untuk menjadi daya tarik si orang atau usernya sendiri yang mau daftar gitu. Ini untuk bagian dashboardnya ya. Dashboardnya sendiri ada tulisannya juga, profil school. Kemudian kita masuk ke formulir pendaftaran aja. Di formulir pendaftaran kita buka set. Nah, formulir pendaftarannya itu aku buat setahu aku ya, ini setahu aku, mungkin kalau ada yang kurang bisa dikoreksi juga. Karena aku juga kalau misal mau nambah lebih banyak takutnya nggak masuk satu frame. Di sini ada tulisannya formulir pendaftaran siswa baru New Technology School. Buat alamatnya itu ngarang biar nggak apa ya, ya biar nggak ketahuan aja gitu alamat aslinya di mana. Kemudian di sini ada nama lengkap. Tadi nama lengkapnya kita isi sedikit aja kali ya, karena
terlalu banyak juga nama lengkap bisa kita pakai. Iqmal Hanan Zikri. Nah, Zikri nisannya asal deh, aku nggak tahu nisannya soalnya. Asal nicknya ngasal lagi, tempat lahir tertulis, sip, jenis kelamin laki-laki. Nah ini kalau misalkan ada apa ya, user yang macem-macem gitu, misal bisa disetting dua gitu, laki-laki perempuan gitu. Ini udah aku setting, jadi nggak bisa milih dua jenis kelamin, jadi cuma satu. Kalau awalnya kalau belum di coding itu bisa dua jenis kelamin bisa langsung dipilih, tapi aku settingnya cobain satu-satu gitu. Jadi aku sambil nggak bayangin aja gitu, kalau misalkan ada user yang macem-macem atau yang ngada-ngada, nggak bisa buat ngubah jenis kelaminnya. Terus di sini bersaudara, cita-cita, alamat, kakak, tanggal lahir, agama, hobinya apa, kemudian asal sekolahnya dari mana, sampai tempat tinggal gitu ya. Jadi diketahui tempat tinggalnya itu tinggalnya di mana gitu, sama apa ya, sama siapa gitu, atau biar kelihatan juga gitu identitas anaknya supaya lebih jelas juga. Karena di sini kan ada biodata orang tua juga gitu. Ada nama ayah, nama ibu di sini. Sini bisa diisi juga tanggal lahir, pendidikan ayah atau pendidikan ibu bisa sampai mana, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, itu bisa dicantumin di bagian formulir pendaftaran. Itu yang aku tahu segitu sih. Sampai statusnya orang tua apa gitu. Jadi ini tertujunya hanya kepada, sekali lagi, hanya kepada satu sekolah ya. Jadi aku nggak buat kayak PPDB. Kalau PPDB kan jalurnya ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kan ribet ya buatnya. Aku juga bingung kalau buat afirmasi, aku nggak tahu syaratnya apa. Perpindahan tugas orang tua aku nggak tahu syaratnya apa. Jadi aku buatnya tertuju cuman pada satu sekolah doang. Terus bentuknya juga formulir. Kan kalau misal kayak pendaftaran PPDB itu kan lebih ke kompleks ya. Kalau misalkan masuknya pakai zonasi, berarti harus masukin longitudenya berapa gitu, mapnya kan susah kalau di sini ya. Jadi aku juga mikir dua kali, wah kalau misalkan aku buat kayak gitu kayaknya gak bisa, susah gitu. Bisa, mungkin bisa tuh, cuman waktunya aja yang harus lebih lama. Terus di sini juga aku nyiapin gitu pas foto gitu, benar-benar aku buat relate gitu. Pas fotonya 3x4, foto siswanya tuh, foto siswanya 3x4. Nanti itu tuh kalau diilustrasiin tuh nanti formulir pendaftaran ini tuh di print, baru nanti jadi gitu. Kemudian masuk hanya dalam sekolah ini doang ya. Kalau ngeprint ini sekolah-sekolah lain tuh nggak bisa. Karena aku tertujunya hanya pada satu sekolah doang, yaitu Neo Technology School. Jadi sekolah ini doang gitu. Kemudian ini foto siswa. Ini juga ada tempat tinggal ya. Tempat tinggalnya sekali lagi aku buat cuma satu nih. Soalnya kalau nggak disetting itu biasanya mencetnya bisa 4. Tempat tinggalnya di dinas, di saudara, di ortu, di nenek bisa. Cuman di sini aku buatnya satu gitu. Jadi yang pasti aja gitu, kamu tinggal di mana. Oke, buat pas fotonya sendiri 3x4 foto siswa. Sama di sini kembali ya. Jadi ini sekali lagi nih di print gitu. Kalau misalkan bener-bener relate nih, misal nanti ini relate, di print. Kemudian untuk pendaftaran di sekolah Neo Technology School, jadi bukan di tempat yang lain. Udah kayak sponsor, tapi nggak sih sponsor, bukan sih, karena emang nggak ada sekolahnya juga. Oke, kita klik kembali ya buat kembalinya sendiri, seret. Nah, kembalinya sendiri itu balik lagi ke bagian dashboard awal gitu, untuk memperkenalkan
si sekolahnya lah, New Culture Technology School gitu. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa aku sampaikan. Buat codingannya sendiri itu lumayan simpel, aku buat lumayan simpel juga. Lebih ke lamanya tuh lebih mengatur desainnya gitu, membuat desainnya tuh harus mikir juga gitu. Kalau ini cocoknya apa, ini cocoknya apa gitu. Biar lebih menarik aja gitu. Baik, gitu aja ya yang bisa aku sampaikan buat tugas akhir saya Hikmah Hanan Zikri di bagian pemrograman bahasa Java yaitu GUI. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari video saya ini tentang GUI ini. Boleh dikoreksi juga atau bisa saling sharing juga. New Culture Technology School, ya benar. Buktikan pada dunia itu. Baik, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Saya Iqman Zikri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.